Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas karunia-Nya, dan sholawat senantiasa selalu tercurah kepada Nabi junjungan kita. Semoga kita semua selalu diberkahi kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan di setiap langkah dan usaha kita. Dan semoga kita tidak mati, kecuali dalam kondisi beriman dan berislam. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, perbincangan kali ini sangat penting bagi setiap individu yang menjalani kehidupan pernikahan dalam ajaran Islam. Kita akan menjelajahi 10 ciri suami yang akan dilaknat oleh Allah, sesuai dengan ajaran agama yang telah ditetapkan. Setiap tindakan yang kita lakukan dalam hubungan suami istri memiliki dampak yang besar, dan penting untuk memahami bagaimana menjalani pernikahan yang sesuai dengan ketentuannya. Mari kita telusuri bersama 10 ciri suami yang akan dilaknat Allah dalam Islam. Pertama, tidak merasa cemburu. Seorang suami yang tidak merasa cemburu adalah salah satu ciri yang menyebabkan dilaknatnya oleh Allah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Imam Ahmad, 3 golongan manusia yang Allah mengharamkan surga bagi mereka, yaitu pecandu khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayus yang memberikan kefasikan dan kefajiran dalam keluarganya. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa makna dayus adalah seorang suami atau bapak yang membiarkan terjadinya perbuatan buruk di dalam keluarganya. Dengan demikian, ketidakhadiran rasa cemburu dari seorang suami dapat menghasilkan ketidakstabilan dan kekacauan dalam hubungan keluarga, yang merupakan perbuatan buruk yang dicela oleh Allah. Kedua, tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Seorang suami yang tidak memberikan uang belanja atau nafkah kepada keluarganya adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 1442, cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Terhadap suami yang demikian, istri memiliki hak untuk mengambil diam-diam harta suami untuk mencukupi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Hal ini diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Darimi. Dari Aisyah, bahwa Hinun binti Uqbah pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dan tidak mau memberikan kepadaku belanja yang cukup untuk aku dan anakku, sehingga terpaksa aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Rasulullah menjawab, "Ambillah sekadar cukup untuk dirimu dan anakmu dengan wajar." Ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan. Suami yang tidak melunaskan mahar pernikahan kepada istrinya adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Tabarani, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit atau banyak, tetapi dalam hatinya berniat tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat, ia akan bertemu dengan Allah sebagai orang yang fasik. Dari hadis ini, jelas bahwa kewajiban suami untuk melunaskan mahar pernikahan adalah suatu yang tidak bisa diabaikan. Tidak hanya sebagai hak perempuan, tetapi juga sebagai kewajiban agama. Suami yang tidak memenuhi kewajiban ini dianggap sebagai orang yang fasik, yang akan menghadapi konsekuensi di akhirat nanti. Oleh karena itu, melunaskan mahar pernikahan adalah salah satu bentuk ketaatan kepada Allah dan keadilan terhadap pasangan hidupnya. Keempat, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Seorang suami yang menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad nomor 19612, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Di zaman sekarang fenomena ini sering terjadi, di mana banyak suami malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada istri. Hal ini secara tidak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga,
Padahal posisi pemimpin rumah tangga seharusnya dipegang oleh suami sesuai dengan ajaran agama. Rasulullah memberi peringatan bahwa kaum yang dipimpin oleh seorang wanita tidak akan mendapatkan keberuntungan. Dengan demikian, suami seharusnya bertanggung jawab untuk menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, memimpin dengan bijaksana dan mengambil peran yang sesuai dengan ajaran Islam, bukan membiarkan istri mengambil alih peran tersebut. Kelima, mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang mengabaikan kebutuhan seksual istri adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Rasulullah memberikan pedoman yang jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dan Abu Ya'la Jami Kabir. Rasulullah bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru menyelesaikannya, sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id juga menegaskan hal ini. Rasulullah bersabda, janganlah sekali-kali seseorang di antara kalian menyenggamai istrinya seperti seekor hewan bersenggama, tetapi hendaklah ada pendahuluan di antara keduanya. Ada yang bertanya, apakah pendahuluan itu? Beliau bersabda, ciuman dan ucapan romantis. Dari kedua hadis tersebut, jelas bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa istri mendapatkan kepuasan seksual yang sama pentingnya dengan kepuasan yang diperoleh oleh suami. Mengabaikan kebutuhan seksual istri tidak hanya merugikan istri secara emosional dan psikologis, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya saling memperhatikan kebutuhan pasangan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami harus memperlakukan istri dengan penuh perhatian dan menghormati kebutuhan seksualnya, sebagai bagian dari kewajiban dalam membina hubungan suami istri yang harmonis sesuai dengan ajaran Islam. Keenam, berjimat ketika istri haid atau melalui dubur. Suami yang berjimat dengan istri ketika sedang haid atau melalui dubur adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Rasulullah memberikan pedoman yang jelas dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2906. Dalam hadis tersebut, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dan menyatakan bahwa ia telah berbuat dosa. Rasulullah bertanya penyebabnya, dan Umar menjawab bahwa ia telah berhubungan intim dengan istri dalam posisi yang tidak wajar, tetapi istri tidak merespon. Rasulullah kemudian memberikan penjelasan bahwa istri adalah ladang bagi suami, namun berjimat harus dilakukan secara patut, yaitu dari depan atau belakang, namun diharamkan untuk melakukannya melalui dubur, atau ketika istri sedang haid. Dari hadis ini, jelas bahwa berhubungan intim dengan istri harus dilakukan dengan cara yang diizinkan dalam syariat Islam, yaitu secara wajar, dan tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan. Berjimat ketika istri haid atau melalui dubur adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan mengakibatkan suami terkena laknat Allah. Oleh karena itu, suami harus memahami dan menghormati batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Islam dalam urusan hubungan suami istri. Ketujuh, menuduh istrinya berzina. Suami yang menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang cukup adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah An-Nur ayat 6 dan 7. Allah berfirman dalam ayat tersebut, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Dari ayat ini, jelas bahwa menuduh istrinya berzina tanpa bukti yang kuat adalah perbuatan yang sangat serius di hadapan Allah. Suami harus memiliki bukti yang kuat sebelum menuduh istrinya, dan jika tidak, dia harus memohon ampun kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Menuduh istrinya berzina tanpa bukti adalah tindakan yang merusak hubungan percaya antara suami dan istri dan dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, suami harus berhati-hati dalam menanggapi setiap masalah dalam rumah tangga dan tidak sembrono dalam menuduh pasangannya.
Kedelapan, memukul istri di hadapan orang lain. Suami yang memukul istri di hadapan orang lain adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Hal ini telah ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1832. Dalam hadis tersebut, Muawiyah al-Qushairi berkata bahwa ia pernah datang kepada Rasulullah dan bertanya tentang apa yang harus dilakukan terhadap istri-istri mereka. Rasulullah menjawab dengan tegas, "Janganlah kalian memukul, dan janganlah kalian memburuk-burukan mereka." Dari hadis ini, jelas bahwa Rasulullah melarang keras tindakan memukul istri, atau mempermalukannya di hadapan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, suami harus memperlakukan istri dengan kasih sayang, hormat, dan tidak menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun. Memukul istri tidak hanya melanggar hak-hak istri sebagai individu, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga hubungan yang penuh dengan rasa hormat dan kasih sayang dalam rumah tangga. Oleh karena itu, suami harus menghindari tindakan kekerasan terhadap istri dan selalu bersikap lembut dan pengertian dalam menangani setiap masalah rumah tangga. Kesembilan, menyebarluaskan aib istri. Suami yang menyebarluaskan aib istri adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah seseorang yang menggauli istrinya, dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarluaskan rahasia-rahasia istrinya." Dari hadis ini, jelas bahwa menyebarluaskan aib istri adalah tindakan yang sangat tercela di hadapan Allah. Suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan dan martabat istri, bukan untuk mempermalukan atau menjelek-jelekan istri di depan orang lain. Menyebarluaskan aib istri tidak hanya merugikan istri secara emosional dan mental, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Islam, yang menekankan pentingnya menjaga privasi dan martabat setiap individu, terutama dalam hubungan suami istri. Oleh karena itu, suami harus memperlakukan istri dengan penuh penghormatan, dan tidak mengungkapkan aib atau rahasia-rahasia pribadi istri kepada orang lain. Menjaga kehormatan istri adalah bagian dari tanggung jawab suami dalam membina hubungan yang harmonis, dan penuh dengan rasa saling menghormati dalam rumah tangga. Kesepuluh, tidak mengajarkan ilmu agama. Suami yang tidak mengajarkan ilmu agama kepada keluarganya, terutama istri dan anak-anaknya, adalah salah satu ciri yang membuatnya dilaknat oleh Allah. Hal ini diingatkan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Allah berfirman dalam ayat tersebut, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Dari ayat ini, jelas bahwa suami memiliki tanggung jawab untuk menjaga keluarganya dari siksa neraka, dengan cara mengajarkan mereka ilmu agama, memastikan bahwa mereka memahami ajaran Islam dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengajarkan ilmu agama kepada keluarga adalah tindakan yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan dapat mengakibatkan suami terkena laknat Allah. Oleh karena itu, suami harus aktif dalam memberikan pendidikan agama kepada keluarganya, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang ajaran Islam, dan membimbing mereka untuk menjalankan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak sampai akhir terhindar dari neraka, dan dimasukkan dalam surganya.